Coba jenengan kan tadi menyampaikan fokus ya, artinya mengambil spesialisasi lah kira-kira begitu di pembuatan database atau sistem informasi. Nah, yang dimaksud dengan database atau sistem informasi yang dipakai untuk masyarakat di dalam mengembangkan dirinya itu seperti apa gambarannya? Jadi kalau sederhananya gini, saya tuh menggunakan data itu untuk bagaimana agar masyarakat itu merasa oh iya ini masalah ketika saya hanya diam, kira-kira itu. Jadi untuk menyadarkan itu kan orang kadang perlu data yang dimaksud itu data apa? Jadi datanya itu data potensi ya. Kalau di kami kenali dengan pentagonal aset, jadi ada 5 aset. Mulai dari SDM, manusia, alam, kemudian sosial, finansial, dan infrastruktur. Itu semua di data plus baik data berupa apa namanya data sosialnya ataupun data spasialnya. Yang dimaksud data sosial, data demografi. Demografi, data sosial. Hasil dari penggalian data melalui wawancara, gitu kan. Kondisi perorangan lah, kondisi rumah tangga. Iya. Kalau yang dimaksud data spasial? Spasial berarti mencakup ruang, jadi berapa luas, kemudian lokasi-lokasinya di mana saja. Desa itu ya? Iya. Jadi kawasan satu desa lah gitu, dipotret secara spasial gitu. Karena memang tidak atau begini ya, seringkali masyarakat itu tidak tahu tentang spasialnya, batas-batas wilayahnya, ruangnya itu bias gitu loh. Jadi data ini sebagai media supaya masyarakat mengenal apa yang ada di sekelilingnya, atau kondisi yang dia alami, kan gitu ya. Misalkan di desa itu untuk melihat berapa angka kemiskinan, kemudian berapa okupansi, program-program negara itu, jambanisasi misalkan, titik-titik aset tertentu ya, itu misalkan sumber daya alam yang dimiliki. Terus kalau itu sebagai upaya untuk mengenal atau sebagai upaya supaya masyarakat mengenal lingkungannya, apakah gerakan masyarakat atau proses pemberdayaan, proses pendampingan itu mutlak harus diawali dengan data? Menurut saya data perlu ya, cuma nanti tekniknya bentuknya bisa beda-beda ya. Bisa yang kemudian memang data itu dalam arti melalui sensus setiap keluarga, ataupun data itu yang dihasilkan dari semisal wawancara intensif gitu ya. Menurut saya memang pangkalnya itu. Jadi apapun itu, apapun pendampingan, tema pendampingannya harus dimulai dengan data. Karena data sebagai sumber informasi. Sumber awal informasi ketika kita ingin melakukan program atau sesuatu di. Iya, banyak sekali yang biasanya kaget ya. Contoh sederhana, orang itu kan jarang menghitung belanja harian, ya kan. Sing dilakoni umumnya masyarakat ki pisarane bapak kerja oleh duit terus dibelanjake selesai gitu kan. Sing dirasake mungkin kok kurang terus kan gitu, tanpa pernah menghitung ulang belanjanya kan itu. Nah, di dalam penyusunan sistem informasi data juga ada bagaimana menghitung belanja rumah tangga. Banyak yang kaget-kaget, loh kok sebanyak ini yang saya keluarkan kan gitu ya. Kadang nggak masuk akal, artinya pendapatannya tidak bisa menopang pengeluarannya setelah dihitung. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan.
dari mungkin di situ kagetnya gitu ya mungkin. Iya, ternyata kok ada yang kaget seperti itu. Yang jelas banyak hal-hal kecil yang luput. Misal contoh, oh ternyata untuk jajan anak semisal kok sekian gitu kan, dibandingkan semisal dengan belanja kesehatannya timpang. Ketimpangan itu baru disadari setelah didata gitu, dilakukan iya. pendataan. Dan arahnya sebenarnya gini, kan ada pendekatan semisal kalau ingin sejahtera berarti kita harus meningkatkan pendapatan gitu ya. Nah di sisi lain itu sebenarnya ada juga solusi, yaitu bagaimana kita mengurangi belanja ya. Nah mengurangi belanja itu nggak mungkin dilakukan kalau dia nggak tahu yang mana yang harus diefisiensi tanpa melakukan penghitungan pengeluarannya gitu. Jadi poinnya adalah bahwa data itu sangat penting karena dia mampu memberikan informasi faktual atau kondisi sekarang, kondisi berjalan, kemudian mampu juga memprediksi ke depan itu harus ngapain, kan kira-kira begitu. Nah, karena sebegitu pentingnya data, bagaimana proses selanjutnya dengan data yang sudah dimiliki? Data sudah ada nih, kondisinya seperti ini. Terus bagaimana memastikan bahwa masyarakat harus bergerak kan, men-triggernya? Memang pertanyaan intinya itu kalau sudah punya data terus harap ngopo. Nah, iya. Itu dia. Jadi memang data ini untuk apa sih? Iya. Jadi masyarakat itu terkadang wah ini sudah kita sudah tahu. Terus apa yang ketika ada permasalahan apa yang harus kita lakukan? Nah itu seperti apa tindakannya? Nah biasanya nanti di ujung penyusunan data itu kita kan ada analisa. Analisa. Ya, analisa data. Data itu dianalisa. Iya, tapi endingnya sih sebenarnya gini, ingin poin-poinnya apa yang menjadi problem, kemudian siapa melakukan apa terhadap problem itu. Misal perangkat desa, mana yang bisa diambil oleh perangkat desa atau yang bisa dilakukan oleh perangkat desa, gitu, yang bisa dimasukkan dalam program perencanaan pembangunan itu, sehingga dibagi itu. Jadi database itu ketika sudah jadi database, nah database ini ada untuk melihat poin-poin masalah. Iya. Poin-poin masalah yang didapatkan dari data dengan realnya. Iya. Seperti apa. Kemudian untuk tahap selanjutnya setelah kan dibagi. Oh ini poin ini kepala istilahnya pemerintahan desa harus masalah-masalahnya harus diurai dengan program-program yang ada di desa itu. Apakah hanya terus masyarakat berbuat apa? Nah masyarakat tetap utamanya tetap punya kebagian peran. Mereka malah justru yang dekat dengan masalah itu kan. Iya. Jadi kalau pemerintah desa itu hanya daya dukung saja, yang sifatnya mungkin membutuhkan biaya besar gitu ya. Tapi tindakan-tindakan yang sifatnya bisa dilakukan saat itu juga harus dilakukan. Contoh semisal menyikapi belanja sayur ternyata kok banyak gitu kan. Nah, bisa nggak sayur itu kemudian diadakan sendiri gitu kan, diproduksi di internal gitu ya sendiri, oleh keluarga itu, ditanam sendiri. Berarti program itu berarti jadi fungsi pendampingan selanjutnya seperti apa? Nah setelah data itu kan banyak sekali ya, contoh yang soal sayur ya, katakan ya. Kita memproduksi sayur sendiri kan gitu ya, tentu mereka akan balik apa iso nandur sayur yang ini mas, gitu kan. Jadi ya kita coba bareng-bareng kan itu. Muncullah sekolah lapang sayur pekarangan. Jadi bagaimana kita belajar lagi menanam ya kan dengan potensi yang ada kan itu ya. Kita punya nggak kotoran? Ya ada. Kita lihat jelasnya detailnya di data peternakan. Kita punya sapi berapa satu desa,
oh ternyata potensi kotorannya sekian. Jadi kan nyambung semua ya, antar jadi data itu berkesinambungan ya antara pemecahan satu masalah kemudian akan berkaitan dengan sumber-sumber yang lainnya. Misalkan tadi untuk menanam sayur berkaitan dengan produksi kotoran yang ada di desa itu untuk menghasilkan pupuk ya. Jadi menarik. Jadi data itu ketika kita sudah tahu datanya, ingin melakukan sesuatu, oh berapa ada potensi apa yang ada di sini, maka dari data itu ya kita melakukan ya peran masyarakat untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah dari data yang dihasilkan. Mungkin bahasa kampusnya apa, trigger ya? Ya untuk menggerakkan ya, men-trigger masyarakat gitu kan. Sehingga ya tapi gini Pak, bagaimana untuk kadang kan data sudah lengkap ya, tapi terkadang masyarakat itu ya tidak tahu apa bahasanya, tutup mata dengan data itu gitu kan. Nah bagaimana untuk menjelaskan bahwasanya data ini penting untuk bagi masyarakat seperti itu. Konkretnya apa Pak? Ya misalkan contoh, ini sudah ada data. Masyarakat itu kan terkadang data ini kan serahkan saja ke mana, ke pemerintah desa, udah selesai gitu kan. Masyarakat ya tinggal menerima ininya. Nah bagaimana untuk menjelaskan bahwasanya data ini penting juga bagi masyarakat. Seperti itu. Ya, memang untuk mereka merasa penting itu harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum kita melakukan kegiatan. Pendataan itu ya. Mereka akhirnya merasa bahwa ini sih data aku, yang data saya sebagai warga mesti ya. Saya yang data, kondisinya seperti ini. Jadi jarang sekali yang kemudian acuh kan itu. Yang ada memang gini, memang untuk beberapa hal yang ini minta tolong desa agar ini bisa dilakukan gitu kan, menekankan itu kan. Nah itu baru kemudian itu. Kalau di pemberdayaan itu tantangannya justru pasca itu. Pasca kan anak data ya. Kemudian kita melakukan kegiatan untuk mencoba mengurai masalah. Nah, tantangannya malah pasca itu, yaitu konsistensinya. Pasca ini ya, setelah masalah terurai, artinya masalah teridentifikasi itu ya. Kan masalah teridentifikasi, kemudian kita melakukan beberapa aksi gitu ya. Nah, untuk menjaga konsistensinya ini kalau di pendampingan juga perlu difikirkan. Artinya bagaimana agar kegiatannya itu bisa terus berjalan. Itu perlu apa ya, pemikiran yang sampai ke situ maksudnya gitu loh. Nah ya tadi yang saya tanyakan, jadi bagaimana istilahnya apa, triknya supaya konsistensi masyarakat itu peduli dengan data yang kita dapatkan itu seperti apa? Jadi merasa masyarakat itu merasa bahwasanya data yang ini kan penting bagi mereka gitu kan. Masalah masalahnya sudah terurai dan bagaimana untuk, nah selama ini seperti apa? Apakah berjalan dengan aman, nyaman, damai gitu kan dengan. Jadi gini, orang itu kan wajar ya kalau bosan gitu ya, sehingga perlu hal-hal baru. Atau orang kebutuhannya adalah bagaimana meningkat gitu kan. Contoh misal di sayur tadi. Di awal itu memang niatnya itu adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan sayur untuk masing-masing rumah gitu kan. Nah, ternyata produksinya berlebih. Ini mau diapakan? Bergeser kemudian bagaimana jadi pemberdayaan itu kemudian bergeser. Yang tadinya hanya untuk menekan pengeluaran, ini bagaimana menambah pendapatan. Dengan menjual sisa produksi. Nah, kita buka jejaring pasar gitu kan. Pasca itu masih bisa dikembangkan lagi. Contoh yang ini konkretnya sebenarnya di Bleteran, itu kan prosesnya seperti itu.
awalnya hanya sederhana, bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan sayurnya dari rumah masing-masing gitu ya. Bergeser kemudian menjual hasil produksinya, bergeser lagi kemudian sampai menjadi kampung wisata. Karena apa? Karena hampir mayoritas mereka menanam di pekarangan. Jadi kalau orang masuk sini pasti kaget, loh kok hijau kabeh. Di rumah-rumah ada sayur gitu kan. Karena keberlanjutan itu tadi ya. Masyarakatnya pun peduli. Masalah satu sudah tertangani, kemudian muncul peluang lain. Itu harus diupayakan. Tapi menjaga konsistensi itu agak sulit mungkin ya Mas. Ya kalau mudah ya tidak terlalu mudah gitu kan. Memang ada yang kemudian teman-teman itu berpendapat gini, kalau mau sustain ya mereka harus secara ekonomi tertopang dengan kegiatan itu. Ya ada benar juga. Di tahap kedua itu kan bagaimana yang dilakukan bisa menghasilkan uang, ya kan. Baru kemudian dikembangkan lebih besar jadi wisata. Sekarang malah proklim lestari. Lestari. Ya. Oke, saya kira jadi gini, kita sudah banyak poinnya. Jadi mungkin dari pemaparan tadi poinnya ya bagaimana pemberdayaan yang dilakukan itu ya bukan kita yang menginginkan, tapi kita hanya memfasilitasi saja. Bagaimana masyarakat yang mungkin bahasanya butuh, ya masyarakat itu yang butuh gitu kan, sehingga kita hanya sebagai fasilitator, masyarakat itulah yang mengerjakan. Jadi kata Pak Muhammad tadi kan, yang mencari data, yang memaparkan data itu kan masyarakat. Berarti kan kita itu sebagai fasilitator mengarahkan pembelajaran, nanti ada transfer ilmu kepada masyarakat gitu Mas.